Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalina. Saya dari kelas KPID. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai toharoh untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik ibadah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai toharoh guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik ibadah. Pengertian toharoh: secara harfiah, toharoh artinya bersuci. Menurut istilah syara, toharoh artinya mensucikan diri dari najis, pakaian, dan juga tempat dari segala jenis kotoran atau najis dan hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut istilah syara berarti menghilangkan najis atau hadas. Dengan demikian, toharoh itu meliputi dua hal, yaitu bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, lalu bersuci dari najis, baik pada badan, pikiran, atau tempat. Nah, dalil mengenai toharoh ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Syarat-syarat wajib taharah bagi orang yang hendak melakukan sholat, yaitu Islam, lalu berakal, kemudian balik, berhentinya darah haid dan nifas, telah masuk waktu sholat, tidak tidur dan tidak lupa, tidak terpaksa, terdapat air atau debu, lalu dapat melakukan sesuai dengan kemampuan. Lalu bagaimana tata cara toharoh? Tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bertaharoh yakni air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, dan sebagainya. Nah, berikut akan saya jelaskan dengan rinci bagaimana tata cara toharoh dari hadas. Yang pertama, berwudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, perintah berwudu ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, rukun wudhu ini ada 6. Yang pertama, niat. Niat wudhu adalah nawaitul wudhu aliraf'il hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, membasuh sebagian kepala, yaitu membasuh sebagian daripada area kepala atau rambut. Lalu berikutnya membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib, yaitu tidak mendahulukan bagian satu dengan bagian yang lain atau sesuai urutan fardu wudhu di atas. Nah, berikut ini cara wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, fardu wudhu itu ada 4. Yang pertama, membasuh wajah. Yang kedua, membasuh tangan dan juga kedua siku. Yang ketiga, mengusap seperempat kepala. Dan yang keempat, membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Sedangkan sunnah wudhu, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur, lalu membaca tasmiyah di awal wudhu. Selanjutnya bersiwak dan madah-madah.
Selanjutnya istinsyak, lalu mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan satu usapan air. Lalu membasuh tahlil jenggot dan ruas jari dengan membasuhnya sebanyak 3 kali. Lalu menurut mazhab Maliki, fardu wudhu ada 7, yaitu niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, membasuh seluruh kepala, lalu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, faur atau mualah, lalu menggosok. Lalu sunnah wudhunya ada 8, yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan, madah-madah, istinsyak, istinsar yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidung, mengusap kepala dengan membalikkannya dari belakang, mengusap sisi luar dan dalam telinga, lalu mengusap telinga dengan air yang baru. Yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya, wudhu Rasulullah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, fardu wudhu itu yaitu niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, lalu tertib. Sunnah-sunnahnya yaitu tasmiyah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, lalu madah-madah, lalu istinsyak, selanjutnya membasuh sisi dalam dan luar telinga dengan air yang baru, lalu tahlil jenggot yang tebal, tahlil ruas jari tangan dan kaki. Selanjutnya mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri, dan yang terakhir melakukan wudhu 3 kali serta mualah. Nah, selanjutnya wudhu Rasulullah menurut mazhab Hanbali. Menurut mazhab Hanbali, fardu wudhu ada 6. Yang pertama, membasuh wajah termasuk madah-madah dan istinsyak, lalu membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, lalu mengusap ke seluruh kepala termasuk kedua telinga. Selanjutnya membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki, tertib, dan yang terakhir mualah. Adapun sunnah wudhunya yaitu menghadap kiblat, bersiwak, membasuh telapak tangan 3 kali, mendahulukan madah-madah dan istinsyak sebelum membasuh wajah, memperbanyak hirupan air dalam madah-madah dan istinsyak kecuali bagi orang-orang yang berpuasa, menekan anggota wudhu yang dibasuh, memperbanyak basuhan di wajah hingga ke sisi luar dan dalam, tahlil jenggot yang tebal, lalu membaca niat secara sir, membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudu dengan menghadapkan wajah ke langit, mandiri dalam berwudu, yaitu maksudnya tanpa bantuan orang lain. Nah, selanjutnya adalah tayamum. Tayamum merupakan cara bertoharoh yang kedua. Lalu apakah tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, berikut ada ilustrasinya. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air dan tidak bisa menggunakan air karena suatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Jadi, tayamum itu dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Nah, dalil mengenai tayamum ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, yang artinya,
Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat baginya agar kalian bersyukur. Nah, bertayamum itu mudah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahatil sholah fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Setelah itu mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, lalu mengusap tangan kiri hingga siku-siku dan dengan debu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi wajib di sini adalah mandi dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar yang sering juga disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafazkan dalam bahasa Indonesia, maka bacaannya sebagai berikut. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Lalu selanjutnya, menghilangkan najis apabila di badannya terdapat seperti ada bekas tetesan darah. Setelah itu, membersihkan bekas najis, kemudian berwudu seperti ketika berwudu sebelum melakukan sholat. Lalu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian ke pundak sebelah kanan 3 kali dan ke pundak sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Nah, pada saat mandi wajib, kita disunahkan untuk membaca bismillah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam Lalu selanjutnya membasuhi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian ke pundak sebelah kanan 3 kali dan ke pundak sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Yang terakhir, pada saat mandi wajib kita disunahkan untuk membaca bismillah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau ke dalam ember untuk mandi, lalu selanjutnya berwuduk terlebih dahulu dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, lalu menggosok tubuh. Nah, yang terakhir adalah istinjak. Istinjak ini secara bahasa berarti menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinja ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama, menghilangkan najis dengan air. Yang kedua, menguranginya dengan semacam batu. Nah, yang ketiga, pengurangan air atau batu, penggunaan air atau batu. Lalu yang keempat, menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, dalil mengenai istinja ini terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Daud dan lainnya yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal wa'id," apabila seseorang dari kamu sekalian pergi membuang hajat, "falyadhhab ma'ahu bi thalathatin ajharin yastatibu bihin," maka hendaklah membawa serta 3 butir batu untuk beristinjak. Fa innaha tujza'u anhu, sesungguhnya 3 batu itu akan mencukupinya. Nah, tata cara istinjak menurut syariat Islam. Ada 3 macam cara istinjak menurut syariat Islam, yaitu yang pertama, menggunakan 3 buah batu atau 3 lembar tisu. Namun apabila masih belum bersih, maka ditambah lagi hingga ganjil, 5, 7, dan seterusnya. Ini dilakukan apabila tidak ada air atau ada air yang tersedia namun disediakan untuk minum. Lalu menggunakan air bersih, dan yang terakhir menggunakan 3 lembar tisu terlebih dahulu dan diakhiri dengan menggunakan air. Cara istinja yang ketiga ini adalah yang terbaik. Ada beberapa adab istinja menurut syariat Islam.
Yang pertama, adapun adab seorang muslim ketika hendak beristinja adalah membaca doa saat masuk toilet. Doanya yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu masuk toilet dengan mendahulukan kaki kiri, membuang kotoran kita pada lubang kakus bukan di dinding atau di lantai toilet, lalu duduk saat buang air kecil ataupun air besar, lalu meluntaskan keluarnya kotoran. Selanjutnya melakukan istinjak dengan menggunakan tangan kiri, membaca doa ketika keluar toilet, yaitu doanya Ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil hadza wa 'afani. Nah, ada beberapa hikmah toharoh. Hikmah toharoh yakni orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Sebenarnya Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur, lalu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Selanjutnya kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai toharoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.